Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah rahimani, Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari daerah Al-Mubarakfuri dari negeri India. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya kepada kita melalui kitab ini, sehingga kita bisa mengambil faidah, mengambil ilmu, mengambil manfaat yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ghazwatu Buhran. Berikutnya mu'allif penulis membahas tentang sedikit perang Buhran. Wahia dauriyatu kitalin kabiratin qawa muha salasu mi'atu muqatilin qadaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il akhiri sanata as-salisata minal hijrah ila ardin yuqalu laha Buhran wa hiya ma'dini bil hijaji min nahiyatil qur'i fa aqama biha syahra Rabi'il akhiri summa Jumadil awwali minas sanati salisati minal hijrati summa raja'a ilal madinati walam yalqa harban. Disebutkan perang Buhran atau perang Buhran ini disebut juga patroli perang terbesar, karena prajurit yang dikerahkan itu lumayan banyak, jumlahnya mencapai 300 tentara ya. Dan yang memimpin Rasulullah SAW sendiri ya. Jadi
Rasul sebagai kepala negara juga sebagai panglima tertinggi, jenderal. Ya. Kalau di negara kita ya karena mungkin belum perang ya, dulu Soekarno tidak sempat ya memimpin perang ya. Perangnya perang diplomasi ya. Kalau Rasulullah betul-betul perang fisik, beliau yang memimpin 300 tentara ya. Jadi beliau bukan hanya orang yang khutbah di atas mimbar, tidak, beliau juga turun ke medan perang ya. Kekuatan beliau berapa kali lipat? 30 kali lipat laki-laki biasa. Kekuatan fisik Rasulullah SAW ya. Jadi gak main-main itu. Jadi kalau gulat Rasulullah menang gitu. Ya. Kejadian perang Bahrain ini di bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijriah, tahun ketiga setelah Hijriah. Patroli yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bergerak menuju suatu tempat yang disebut Bahrain, sehingga disebut perang Bahrain. Kalau sekarang itu daerah pertambangan di wilayah Hijaz, arah ke daerah Al-Fahr. Rasulullah SAW bersama pasukannya menetap di sana sebulan, dari Rabiul Akhir sampai Jumadal Ula. Ya, intinya mengejar musuh, tetapi musuhnya sudah melarikan diri. Ya, jadi tidak terjadi perang-perangan. Ya. Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Ya, seperti itu. Sudah direncanakan, sudah diputuskan jumlah pasukannya berapa, ternyata musuhnya sudah kabur ya. Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nasi ya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Imran 140 masa kejayaan dan kemunduran di setiap umat itu akan kami pergilirkan ya. Dulu Rasulullah ditindas ya, dihalang-halangi jadwal kajiannya, diusir ya, tidak boleh membuka kajian. Lalu kemudian Rasulullah tidak putus asa, akhirnya setelah pindah ke Madinah beliau bisa menghimpun para tentara ya, jumlahnya 300 ya, lumayan banyak ya. Beliau bisa memilih di antara para sahabat yang punya kemampuan aktivitas militer untuk perang ya. Seorang nabi, seorang ustadz, seorang kiai ya, memimpin langsung perang ya. Jadi boleh-boleh saja ya, sah-sah saja kalau kita punya anak, dia soleh, dia alim, daftar ke militer, nggak apa-apa, bagus itu, ya kan? Seorang jenderal di siang hari jenderal, di malam hari ngisi kajian, nggak masalah. Ya. Jadi jangan dipisah, jangan dibuat sekat-sekat. Ya. Rasulullah beliau seorang kiai, seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang guru, tapi beliau juga ikut wajib militer. Jadi kalau kita punya anak, punya berbagai macam talenta kiai dan talenta militer, nggak apa-apa, bagus itu. Ya, bahkan sekarang dengar-dengar yang hafiz 30 juz dipermudah ya, daftar ya, dipermudah itu. Ya, artinya sudah banyak kemudahan. Selanjutnya qala al-muallifu rahimahullah taala sariyatu Zaidi ibni Haris. Judul bab berikutnya Brigadir Zaid bin Harisah. Wa hiya akhar wa anjahu dauriyatin lil qitali
dauriyatun lil qitali qawma biha al muslimuna qabla Uhudin waqa'at fi Jumadil akhirati sanata salisata minal hijrah. Berikutnya adalah patroli perang yang terakhir dan termasuk yang tersukses, bahasa Arabnya anjahu, yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum perang Uhud, terjadi pada bulan Jumadal Akhir tahun 3 Hijriah. Jadi generasi emas yang dikatakan oleh Rasulullah generasi terbaik itu ditetapkan berdasarkan tahun Hijriah. Jadi kalau ada ulama hidupnya 100 tahun setelah Hijriah wafatnya, itu berarti generasi pertama. Generasi kedua 200 Hijriah. Generasi ketiga wafat sebelum 300 Hijriah. Itu caranya, ya. Yang dikatakan salaf, yang dikatakan ulama terdahulu yang soleh, itu 300 sampai 0 Hijriah. Ya. Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah taala, beliau mengambil rujukan, ingat rujukan dalam teologi, dalam akidah, berdasarkan penelitian Profesor Dr. Haidar Basir. Rujukannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, berdasarkan riset ulama tarjih asal Jogja, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Kalau kita komparasikan dua ulama ini, itu sama dengan 3 abad generasi pertama. Itulah kecerdasan Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi akidah Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala insyaallah selamat. Sekarang sudah ada yang melanjutkannya. Siapa sekarang yang terkenal? Kiai Haji Ustadz Ridho Masyud dari Jawa Timur. Ya. Nah, itu sekarang sering diundang ke Malaysia, ya, ke berbagai kota. Ya. Beliau menghidupkan kembali akidah yang pernah diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala dengan rujukan yang sama, yaitu karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Wa tafsiluha anna Quraisyan bakiyat ba'da badrin yusawiruha al-qalqu wattirabu wa ja'a sayfu waqtaraba musimu rihlatiha ila syami fa akhadaha hammun akhar. Secara rinci dijelaskan suku Quraisy Mekah yang mayoritas adalah musyrik, ada beberapa orang mukmin tapi sedikit, kebanyakan sudah pindah ke Madinah. Setelah perang Badar, mereka terkena rasa cemas dan gelisah. Qalqu wattirabu bahasa Arabnya. Menjelang musim panas bahasa Arabnya as-saif, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Was-saif itu maksudnya musim panas. Musim panas hampir tiba, menunjukkan dekatnya perjalanan yang akan mereka tempuh ke daerah Suriah. Jadi orang Mekah dahulu itu biasa melakukan traveling dari Mekah ke Suriah, jalan darat menggunakan onta. Mereka merasa bimbang
gelisah. Ya, kalau sekarang baperan, akut, ya. Kenapa gelisah? Di sisi yang lain, mereka adalah orang yang membutuhkan income, pemasukan mereka itu dari perdagangan, ya, dari jual beli, ya, karena daerah tandus, kurma ada tapi hanya kurma saja nggak cukup, ya. Jadi mereka untuk mendapatkan makanan, lemak dan kebutuhan yang lainnya itu dengan berjual beli, ya, transaksi barter atau menggunakan uang dinar, dirham. Ya. Qala Sufwan ibnu Umayyah li Quraisy wa huwa alladhi nakhabathu Quraisyun fi hadzal 'ami li qiyadati tijaratiha ila Syami. Inna Muhammadan wa sahbahu awwaru alaina, ya, muttajirona fama nadri kaifa nasna'u bi ashabihi wa hum la yabruhuna sahila wa ahlus sahili qad wada'ahum wa dakhala ammatuhu ma'ahu fama nadri aina nasluku. Perjalanan menuju Suriah atau Syam ditunjuklah Sofwan bin Umayyah memimpin perjalanan dagang, kafilah dagang menuju Suriah. Sofwan bin Umayyah mengatakan, sungguh Muhammad dan para sahabatnya, ya, karena mereka masih musyrik, gak mau menyebut Rasulullah, ya, Muhammadun wa sahbuhu, begitu. Muhammad dan para sahabatnya, berarti dia bukan muslim. Kalau seorang muslim mustahil dia mengucapkan Muhammad. Paling tidak apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Jadi kelihatan dari cara berbicara, kelihatan mana muslim, mana musyrik. Ya. Seorang muslim di zaman Nabi gak ada yang langsung menyebut ya Muhammad, gak ada. Ya Rasul. Sofwan bin Umayyah masih kafir. Inna Muhammadan wa sahbuhu, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya awwaru alaina muttajirona, telah mengawasi rute perjalanan kita yang biasa kita lewati, ya, matjarona, ya, rute perjalanan dagang. Karena itu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad dan para sahabatnya, sementara mereka sedang menunggu di pesisir pantai rute perjalanan menuju Suriah. Warga yang tinggal di pesisir juga telah mengadakan perundingan dengan Muhammad dan para sahabat, bergabung dengan Muhammad, ya, artinya Rasulullah lebih cepat dahulu, ya, mengkondisikan pesisir yang sering dilewati oleh kafilah dagang suku Quraisy Mekah, dan itu adalah jalan satu-satunya. Ya, Sofwan bin Umayyah mengeluhlah gitu kira-kira, ya. Dan kita tidak tahu jalan rute mana lagi yang harus kita lewati. Bimbang, kalau lewat situ nggak aman, ya. Kalau tidak lewat kita akan kehabisan penghasilan sudah menipis, harus cari duit lagi, ya, untuk menghidupi anak dan istrinya. Wa in aqamna fi darina hadhihi akalna ru'usa amwalina falam yakun laha min baqa'in wa inna ma hayatuna bi Makkah ala tijarati ila Syami fi sayfi wa ila al-habasati fi sitai. Ya, Sofwan bin Umayyah, ya,
mengeluh di depan orang-orang Quraisy karena beliau sebagai pemimpin, ya, pemimpin perjalanan dagang. Kalau kita tinggal di negeri kita saja, tinggal di Mekah saja, lama-kelamaan harta kita akan habis, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sementara kita harus melanjutkan hidup, ya, harta kita akan habis. Ya, dan kehidupan kita di Mekah itu sangat tergantung dengan perdagangan ke Suriah, terutama pada musim panas. Ya, pada musim panas itu kan butuh persediaan makanan, obat-obatan, ya, macam-macam, ya, namanya kebutuhan hidup. Itu ke Sam. Adapun ke Ethiopia itu perjalanannya pada musim dingin. Ya, Ethiopia itu ya, daerah dekat Mesir, ya, yang melewati pesisir kemudian ke daerah Mesir, itu Ethiopia, ya, dulu namanya Habasyah. Wadaratil munaqasatu haula hadzal mawdu'i faqala al-Aswadu ibnu Abdul Muthalib li Safwana tanakaba at-tariqa ala sahili wa khud tanakib at-tariqa ala sahili wa khud tariqa al-Iraq wa hiya tariqun tawilatun jiddan tahtariku najdan ila syam wa tamurru fi sarkil madinati ala ba'di kabirin minha wa kanat Quraisyun tajhalu hadhihi tariqa kulla jahli fa asara al-Aswadu ibnu Abdul Muthalib ala Safwana an yatahida Furatin ibni Hayyan min Bani Bakrin bin Wa'il dalilan lahu wa yakunu ra'iduhu fi hadhihi rihlati. Terjadi dialog, ya, untuk memutuskan berangkat atau tidak, ya, di antara orang-orang musyrik. Bingung mereka mau berangkat atau tidak, gitu, ya. Dan salah seorang tokoh dari mereka yang bernama Al-Aswad bin Abdul Muthalib, ini juga masih saudara Rasulullah SAW, Bani Abdul Muthalib, berkata kepada Sofwan bin Umayyah, ya, gimana kalau kita jalan terus menuju pesisir pantai, setelah itu ambil jalan menuju ke arah negeri Irak saja, gitu, ya. Untuk ke Sam harus ke Irak dulu, tapi jalannya sangat panjang, ya, untuk sampai menuju Suriah, melewati arah timur Madinah dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Sementara orang-orang Quraisy Mekah tidak pernah melewati jalur itu. Ini try dan error, ya. Kalau sekarang itu, ya, coba-coba gitu demi menghindari pasukan Rasulullah SAW. Ya. Meskipun demikian, mereka Sofwan bin Umayyah sebagai pemimpin pasukan dagang bersama rekannya Al-Aswad bin Abdul Muthalib menyewa seorang penunjuk jalan, ya, yang pernah melewati rute melalui Irak, namanya Farad bin Hayyan dari suku Bani Bakr bin Wa'il. Lalu berangkatlah mereka berdasarkan rute yang sudah mereka rencanakan tadi, ya. Wa kharajat ayru Quraisyin yaquduha Safwan bin Umayyah akhidatu tariqi al-jadidati illa anna amba'a hadhihi al-qafilati wa khuttatu siriha tarat ila al-madinati
wa dzalika anna Salito ibn Nu'man kana qad aslama ijtama'a fi majlisi surbin wa dzalika qabla tahrimil khamri ma'anu Nu'aimi ibni Mas'ud al-Asja'i wa lam yakun aslama idza dzaka falamma akhadhatil khamru min Nu'aimin tahaddasa bi tafsiri an qadiyatil 'airi wa khuttati siriha fa asra'a Salitun ila nabi yarwi lahul al-qissata. Sofyan bin Umayyah memimpin orang-orang Quraisy untuk mencari nafkah dengan menempuh rute yang baru menuju Suriah. Akan tetapi rencana orang-orang kafir Quraisy Mekah yang akan melakukan perjalanan itu beritanya bocor sampai ke Madinah. Ya, ini takdir Allah SWT. Ya, tanda-tanda Mekah akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Gara-garanya seorang Salid bin An-Nu'man yang sudah masuk Islam kebetulan berada di sebuah, kalau sekarang kopi darat lah gitu ya, kumpul-kumpul dengan minuman arak. Ya. Pada saat itu arak belum diharamkan, jadi nggak aneh gitu ya, karena belum diharamkan. Salid bin Nu'man yang sudah masuk Islam berkumpul dalam sebuah jamuan minuman arak. Di situ ada seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, dan ini masih kafir. Ya. Ketika minum gitu ya, Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, dia seorang kafir Quraisy, ya, musyrikin. Ketika sudah minum berapa tekukan gitu ya, sudah mulai mabuk, ya. Falamma akhadatil khamru, sudah mabuk. Orang kalau sudah mabuk gimana? Hilang akalnya, hilang kewaspadaannya, hilang kesadarannya. Apa yang terjadi? Ngoceh, ya, menceritakan yang seharusnya nggak boleh diceritakan. Terbongkarlah. Jadi diceritakan semuanya rencana orang-orang Quraisy Mekah yang akan ke Suriah melalui rute negara Irak. Diceritakan semua, bocor. Ya. Maka dengan cepat, wah ini informasi ini penting sekali. Seorang sahabat yang bernama Salid bin An-Nu'man yang sudah masuk Islam langsung tidak menunggu waktu, cepat-cepat menuju Rasulullah SAW untuk menceritakan, wah ini ada berita penting ini. Ini sering dipraktikkan oleh para pebisnis. Saya dikasih tahu, ada teman yang ingin tahu cara mengekspor barang ke luar negeri kemana saja. Diajak minum-minum biasanya. Diajak minum-minum, kalau sudah mabuk dia akan cerita ini. Rupanya hampir sama ya. Gitu. Kalau orang sudah mabuk kan nggak ada yang dirahasiakan, diceritakan semua. Ngirimnya ke daerah sana, alamat pengirimannya ini ceritakan semua. Akhirnya dapatlah. Setelah dapat informasinya, dia belum sadar, rekan bisnisnya segera menyuruh teman-temannya untuk mengambil alih begitu. Ya. Jadi ini pun sama ya. Seorang Salid bin Nu'man ketika diajak minum oleh Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, setelah mabuk diceritakan semua rahasia rute perjalanan menuju Suriah. Ya. Dan waktu itu memang belum diharamkan. Jadi seorang sahabat nggak salah, dia ikut minum nggak salah karena belum diharamkan. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat turun untuk mengharamkan khamr. Ayat ini belum turun pada saat kejadian orang-orang
kafir Quraisy menuju Suriah, belum turun ya. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi, katakanlah keduanya terdapat dosa besar ya, mabuk dan judi dosa besar, tetapi ada beberapa manfaat bagi manusia. Mungkin salah satunya ini ya, bisa membocorkan rahasiamu musuh ya. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Namanya orang hilang akalnya itu bisa melakukan kejahatan apapun, bahkan bisa membocorkan rahasia ya. Dan berkaitan dengan ayat ini menarik sekali, ada sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari, inna manazala awwala manazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nari hatta idza saban nasu ilal islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqulu la nada'ul khamra abadan walau nazala la taznu laqulu la nada'u azina abadan. Aisyah menceritakan hadis dari Rasulullah SAW, sungguh yang turun pertama dari Al-Quran itu surat-surat yang isinya tentang surga dan neraka. Surat-surat yang pertama kali turun. Ketika manusia sudah kuat tauhidnya, keislamannya sudah kuat, barulah turun ayat-ayat tentang larangan haram, ayat-ayat tentang halal dan haram. Kata Aisyah, seandainya yang pertama kali turun itu langsung larangan jangan minum khamar, tentu mereka akan membangkang dan membantah, kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Demikian juga seandainya ayat yang pertama kali turun larangan zina, tentu mereka akan membantah ya, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita metode dakwah atau pedagogi dakwah hendaklah dimulai dengan apa? Dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Ya, kalau misalnya kita memilih menggalang massa untuk menghilangkan maksiat, mestinya yang pertama kali didatangi bukan pemabuk, penjudi dan pezina, harusnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu kalau mau mengikuti metode Rasulullah SAW. Sebagian ormas kan ada kan yang sangat rajin ya membantu pemerintah untuk memberantas perjudian, perzinaan. Oke, itu tidak salah. Tetapi kalau kita mengikuti metode Rasulullah SAW, hendaklah yang kita dakwai siapa dulu? Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Datangi itu orang-orang yang sering mengkeramatkan kuburan, datangi, berikan edukasi. Gak semua orang yang datang ke kuburan itu berbuat syirik. Ada yang ziarahnya ziarah mengikuti sunnah Rasul, tapi banyak juga yang melakukan kesyirikan. Saya pernah uji coba datang di makam gak jauh dari tempat ini malam Jumat ya. Jadi Kamis sore saya ke sana, saya bawa rekaman tersembunyi gitu, dan betul ya banyak orang-orang Islam yang mencari berkah di kuburan yang dikeramatkan. Saya rekam itu, bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, dianggap kuburan tersebut keramat. Nah, itu praktek kesyirikan masih ada. Datangi orang seperti itu, dakwahi, berikan edukasi, ajak ke kajian, gitu ya. Baik, berikutnya, wajah Rasulullah SAW liwaktihi hamlata qawamiha mi'ata rakibin fi qiyadati Zaid ibn Harisati al-Kalbi wa asra'a Zaidun hatta dahamal qafilata baghtatan ala hina gurratin wa hiya tanzuru ala ma'in fi ardi Najdin yuqalu lahu Qurdah fastawal 'alaiha kullaha wa lam yakun min Safwana wa man ma'ahu min hirsil qafilati illa al-firaru biduni ay muqawimah.
Saat itu juga Rasulullah langsung menyiapkan sebuah operasi militer, ekspedisi yang dikerahkan 100 prajurit penunggang kuda karena untuk ngejar, gak mungkin jalan kaki ya. Dengan komandan perang yang ditunjuk oleh beliau Zaid bin Harisah Al-Kalbi. Zaid bergerak cepat dengan 100 penunggang kuda, tentara dengan penunggang kuda, sampai akhirnya berhasil menangkap kafilah dagang yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Mereka tidak tahu kalau dari belakang itu ada pasukan Zaid bin Harisah, sehingga mereka terkejut, yaitu di daerah yang bernama Qordata. Ada sumber air gitu, ketika mereka turun langsung disergap. Dan Sofwan bin Umayyah beserta pasukan kafilah dagangnya ya, tidak mampu melakukan perlawanan ya, kecuali mereka melarikan diri, mengambil langkah 1000 ya kalau sekarang. Wa asarul muslimuna dalil al-qafilati Farrad ibni Hayyan wakila wa rajulaini ghairihi wa hamalu ghanimata kabiratan minal awani wal fiddah kanat tahmiluha al-qafilah kudirat qimatuha bimi'ati alfin wa qasama Rasulullah hadhil ghanimata ala afrodi sariyati ba'da akhdil khamsi wa aslama Farratu ibnu Hayyan ala yadaihi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah berhasil menawan pemandu jalan. Siapa tadi namanya? Farrad bin Hayyan. Sementara Sofwan bin Umayyah dan kafilah dagang lainnya ya, melarikan diri. Ya, menyelamatkan diri daripada dibunuh. Ya, daripada dibunuh melarikan diri. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan rampasan perang yang sangat besar, ghanimah ya, bejana-bejana, wadah-wadah yang mahal yang akan mereka jual, kepingan perak ya, ditaksir senilai 100.000 dirham. Banyak sekali itu. Kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan sesuai dengan fikih pembagian ghanimah. Untuk Rasul 1/5, untuk selain Rasul dibagi rata. Berapa? Ya, 1 dikurangi 1/5, 4/5. Ya, karena pasukannya pakai kuda semua, ya udah bagi rata. 4/5 dibagi 100 ya, tinggal dihitung aja. Jadi sebenarnya kita belajar sejarah tidak bisa lepas belajar matematika ya. Jadi 100.000 dirham ya, 1/5-nya diambil oleh Rasulullah. Rasulullah kan butuh nafkah ya untuk anak dan istrinya. Rasulullah istrinya 11 ya, nafkahnya banyak ya untuk para istrinya. 4/5-nya dibagi rata ya. Dan Farrad bin Hayyan yang tadinya dia musyrik sebagai pemandu jalan ya, dia tertangkap sendirian ya, dan ditawarkan masuk Islam. Mau masuk Islam ternyata ya. Tadinya dia berada di barisan kafilah dagang Quraisy Mekah. Allah SWT memberikan hidayah ya, ditawarkan masuk Islam, beliau bersedia masuk Islam. Farrad bin Hayyan. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.